berapa banyak manusia di luar sana, boleh jadi dia memiliki harta yang berlimpah, boleh jadi seorang pejabat yang tinggi jabatannya, tetapi ketika wafat berlalu 1-2 hari dilupakan. Tetapi sosok Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ini setelah lebih kurang 200 tahun dari wafatnya, semua masih mengenangnya. Nggak ada satu orang pun di antara kita di sini yang pernah melihat dan mengenal beliau secara langsung. Tetapi kok bisa seorang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dijadikan oleh Allah seharum ini namanya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semacam ini? Tahu kenapa? Kita kalau mau mengenal seorang yang di hatinya nggak ada kesombongan, ambil pelajaran dari seorang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lihat, beliau dari usia jauh lebih tua tapi bagaimana beliau rela mengorbankan ego, nafsu, cinta kepada popularitas dan kedudukan. Beliau korbankan itu semua, dan gak mudah loh. Beliau tanggalkan itu semua dan menimba ilmu dari seorang Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman, dan bukan hanya sekedar belajar ilmu yang sedikit, tetapi menjadi guru fatah beliau, betul-betul berserah diri kepada Syekh Muhammad Samman. Itu bukan hal yang mudah. Artinya apa? Artinya beliau lakukan itu semua sebagai bentuk kejujurannya kepada Allah. Waman ala silkihin qadam, amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidah, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita banyak para ulama, orang-orang yang istimewa, yang mudah-mudahan kehadiran kita di hadapan mereka membawa keberkahan untuk kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh beruntung kita di siang hari yang mulia ini kita menghadiri peringatan haul daripada guru kita, guru umat Islam. Bukan hanya di Banjarmasin, bukan hanya di Kalimantan, kita di Jakarta pun hingga detik ini mendapatkan keberkahan beliau, Al-Allamah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Bukan hanya sekedar kiblat di Jembatan 5 yang diluruskan, tetapi tempat kita berkumpul ini pun dengan namanya yang agung, nama besar Sabilul Muhtadin, yang tiada lain mengambil keberkahan dari sosok yang istimewa itu. Mudah-mudahan perkumpulan ini tetap membawa keberkahan besar untuk kita dan umat manusia sekalian. Al-Imam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini sungguh istimewa. Beliau wafat lebih dari sekitar 200 tahun lebih kurang yang lalu. Tetapi lihat, nama beliau begitu harum, manfaat yang beliau persembahkan untuk umat masih dirasakan hingga saat ini. Kitab Sabilul Muhtadin yang merupakan karya beliau masih tetap relevan dan dibaca di berbagai penjuru dan dijadikan sebagai pedoman bagi kaum muslimin di berbagai penjuru. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, berapa banyak manusia di luar sana, boleh jadi dia memiliki harta yang berlimpah, boleh jadi seorang pejabat yang tinggi jabatannya, tetapi ketika wafat berlalu 1-2 hari dilupakan. Terkadang kita mengenal tetangga kita yang hidup berdampingan dengan kita, begitu selesai kita kuburkan, sudah semua sibuk dengan kesibukan masing-masing dan sudah tidak ada lagi yang mengingatnya.
Tetapi sosok Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ini setelah lebih kurang 200 tahun dari wafatnya, semua masih mengenangnya. Nggak ada satu orang pun di antara kita di sini yang pernah melihat dan mengenal beliau secara langsung. Tetapi kok bisa kita dari berbagai tempat datang ke sini demi untuk berdoa, mendoakan beliau dan demi mengharap keberkahan beliau? Apa yang membuat kita dan orang lain seperti ini terhadap beliau? Tahu apa sebabnya? Allah Ta'ala yang mengharumkan nama sosok ini. Kok bisa seorang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dijadikan oleh Allah seharum ini namanya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam ini? Tahu kenapa? Karena beliau termasuk orang sebagaimana Imam Abdullah bin Al-Haddad menyatakan, ibadun kiramun atharullah rabbahum fa'atharahum wa ikhtassahum bil wilayati wa anasahum bil qurbi minhu wa bil ridha sagahum habahum wa asqahum bi ka'sil mawaddati bihim yadfa'u Allahul balaya wa yakshifu ar-razaya wa yusbi kulla khairin wa ni'mati walaulahum bainal anami laduktikat jibalun wa ardun dirtikabil khati'ati. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan tentang manusia-manusia mulia semacam Syekh Muhammad Arsyad, mereka adalah hamba kepada Allah yang mengabdi kepada Allah. Fahami betul kalimat itu. Kalimat hamba Allah sering kita dengar, tetapi kita terkadang tidak memahami substansinya, makna dan kandungannya. Abd, hamba yang mengabdi kepada Tuhan. Ibadun kiram, mereka adalah orang-orang yang mempersembahkan hidup mereka, mati mereka kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memprioritaskan Allah di atas segala-galanya, sehingga Allah memprioritaskan mereka di atas sekalian makhluk. Kita dengar dari sejarah kehidupan Syekh Muhammad Arsyad yang barusan dibacakan. Kalau berbicara tentang keramat, jujur kita pulang dari sini nggak bisa ngambil manfaat apapun. Nggak ada yang bisa kita tiru dari keramat, karena murni anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang spesial. Tetapi kita tidak berbicara di dalam hall itu tentang keramat. Yang kita berbicara adalah bagaimana proses yang dilalui oleh seorang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sehingga dimuliakan oleh Allah dengan karamat yang istimewa tersebut. Proses itulah yang seharusnya kita ambil pelajaran penting. Lihat di dalam sejarah kehidupannya bagaimana diceritakan beliau habiskan seluruh hidupnya untuk mengabdi kepada Allah. Dari sejak usia muda sampai beliau wafat, beliau berikan semua itu untuk Allah. Beliau buktikan janji setianya kepada Allah, yang setiap saat beliau nyatakan kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan hanya untuk Allah Rabbul Alamin, bukan untuk yang lain. La syarikalah, termaksud bukan untuk dirinya, bukan untuk siapapun, hanya untuk Sang Pencipta yang dia cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau prioritaskan Allah di atas sekalian, di atas apapun, sehingga Allah mengganjar, Allah prioritaskan Syekh Muhammad di atas sekalian makhluk. Itu yang membuat beliau diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Dan itu merupakan pelajaran yang bisa kita petik dari seorang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dari sejak kecil beliau menuntut ilmu.
pergi ke Mekah, ke Haramain Syarifain, menimba ilmu dari para ulama yang sangat banyak, dari Al-Allamah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, dari Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman, dari Al-Imam Al-Allamah Muhaddith Ad-Diyar Al-Yamaniyah Syekh Abdul Rahman As-Sayyid Abdul Rahman bin Sulaiman bin Yahya bin Umar Maqbul Al-Ahdal, daripada Al-Imam Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Muhammad Murtada Zabidi, dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang tersebar di berbagai penjuru. Beliau menimba ilmu dari mereka, mengambil keberkahan dari ulama-ulama besar ini yang memiliki sanad yang bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai penjuru. Di antaranya Al-Imam Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, beliau itu mengambil ilmu dari banyak ulama, di antaranya dari Sadah Bani Alawi, dari para habaib, di antaranya Al-Allamah Al-Habib Hamid bin Umar Hamid Ba'alawi, itu merupakan salah satu guru daripada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Sebagaimana juga salah satu guru beliau adalah Al-Imam Al-Allamah atau Allamatud Dunia Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Itu merupakan salah satu guru daripada guru Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Mereka dari Sadah Bani Alawi, dan banyak lagi guru-gurunya. Ini semua beliau menimba ilmu dari guru-guru yang banyak demi untuk memetik cahaya yang bersumber dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min Rasulillah multamis gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyar. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ambil pelajaran dari peringatan haul yang kita hadiri di siang hari ini dari sosok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita mendengar beliau menimba ilmu. Tanyakan kepada diri kita, bagaimana kita di dalam menimba ilmu? Bagaimana anak dan keluarga kita di dalam menimba ilmu? Kita mendengar beliau menimba ilmu dari berbagai ulama besar. Bagaimana hubungan kita dengan para aulia, para salihin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Bagaimana hubungan anak dan keluarga kita dengan mereka, para aulia, para salihin? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang menarik dari sosok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tahu apa? Kebetulan beberapa tahun yang lalu saya sempat mengisi acara di dalam pagar. Iya. Itu waktu saya lupa acara hall atau acara apa, yang jelas memperingati sosok Syekh Muhammad Arsyad juga. Kemudian saya jumpa dengan Guru Dawudi, dan beliau meminta kepada saya untuk menulis asanid, sanad-sanad keilmuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melalui jalur guru-gurunya. Dan sempat saya tulis beberapa jalur periwayatan. Namun ada yang menarik di sini, bahwasanya kalau tidak luput dari ingatan saya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu kan menimba ilmu dari Syekh Fatahnya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Dan ternyata kalau dari segi usia, Syekh Muhammad Arsyad itu jauh lebih tua dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman.
Artinya guru beliau Syekh Muhammad Samman ini masih muda saat itu, jauh lebih muda dari sang murid Syekh Muhammad Arsyad. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu gak pesan yang saya sampaikan di sini? Kita kalau mau mengenal seorang yang di hatinya nggak ada kesombongan, ambil pelajaran dari seorang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar. Lihat, beliau dari usia jauh lebih tua dari, tapi bagaimana beliau rela mengorbankan ego, nafsu, cinta kepada popularitas dan kedudukan. Beliau korbankan itu semua, dan gak mudah. Beliau tanggalkan itu semua dan menimba ilmu dari seorang Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman, dan bukan hanya sekedar belajar ilmu yang sedikit, tetapi menjadi guru fatah beliau. Betul-betul berserah diri kepada Syekh Muhammad Samman. Itu bukan hal yang mudah. Artinya apa? Artinya beliau lakukan itu semua sebagai bentuk kejujurannya kepada Allah. Nggak gampang orang semacam itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu yang istimewa. Kita bisa belajar dari orang-orang tua, orang-orang senior. Tapi beranikah kita belajar dari orang-orang yang junior di bawah kita? Nggak mudah. Dan itulah sosok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar. Orang yang mengenal tawadhu, orang yang mengenal kerendahan hati, orang yang betul-betul di hatinya nggak ada nafsu, nggak ada kesombongan, yang ada hanya kecintaan kepada Tuhan, totalitas untuk Tuhan. Maka itu diabadikan oleh Allah Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan oleh Allah untuk kita sekalian sebagai sosok panutan yang terbaik. Bapak-bapak, ibu-ibu, peringatan haul bukan hanya sekedar kita mendoakan beliau, tetapi bagaimana kita mengambil manfaat dari peringatan ini, dari sosok beliau, kita menempuh kehidupan kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo mari kita persembahkan hidup kita untuk Allah. Kita bersungguh-sungguh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dari sosok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bukan sulit untuk digapai. Bukan sulit untuk digapai. Kita melihatnya seakan-akan jauh, tidak. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu hidup di masa lebih kurang 1 abad setelah wafatnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Saat itu orang-orang di Hadramut mengenal betapa agungnya, betapa istimewanya seorang Syekh Abu Bakar bin Salim, pemimpin para aulia di masanya. 1 abad setelah wafat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, muncul seorang Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau berjuang dari kecil, bersungguh-sungguh, sampai menjadi sosok yang tidak asing bagi kita, seorang Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang mulia itu. Pernah satu kali ada satu kejadian, Habib Abdullah Haddad dengan murid-muridnya itu datang ke kota Inat untuk berziarah ke makam Syekh Abu Bakar bin Salim dengan arak-arakannya yang luar biasa. Pulang dari ziarah, beliau berjumpa dengan khalifahnya Syekh Abu Bakar yang saat itu diamanatkan untuk memimpin sebagai munsif, yaitu Al-Habib Ali bin Ahmad ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu berjumpa, Al-Habib Ali dengan kepolosannya bilang kepada Habib Abdullah Haddad, "Ya Habib Abdullah, aku melihat engkau datang kemari dengan arak-arakanmu, dengan murid-muridmu, seakan-akan engkau ini ingin menyaingi Syekh Abu Bakar bin Salim, kakekku," katanya. Begitu. Maka Habib Abdullah Haddad digituin nggak marah, tetapi ucapan ini yang menjadi motivasi bakal beliau. Maka Habib Abdullah Haddad bilang kepada Al-Habib Ali bin Ahmad, "Ya Habib Ali, saya mau tanya, itu Syekh Abu Bakar jadi pemimpin para wali itu, dia seperti itu, beliau seperti itu,
Siapa yang memberikan anugerah itu? Maka Habib Ali dengan polos menjawab, yang memberikan itu adalah Allah Ta'ala. Habib Abdullah Haddad bilang, Habib Ali, kalau memang itu yang memberikannya adalah Allah, kira-kira Allah mampu tidak memberikan anugerah besar itu kepada saya Abdullah Haddad? Maka saat itu ucapan ini menggetarkan hati Al-Habib Ali bin Ahmad. Beliau bilang, ya Abdullah, sungguh Allah mampu memberikan kepadamu apa yang Allah berikan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, bahkan lebih dari itu. Yu'tik wa ziyadah, yu'tik wa ziyadah, yu'tik wa ziyadah. Diulang 3 kali. Itu sampai kalimat itu menggetarkan Habib Ali bin Ahmad. Maka pulang Habib Abdul Haddad dengan semangat. Dan ternyata Al-Habib Ali pun nggak lama dari itu menjadi muridnya Habib Abdullah Haddad. Sampai itu Habib Ali, dia pemimpin kaumnya saat itu, tokoh besar di Hadramaut. Itu datang dari Inat hanya untuk belajar kepada Habib Abdullah Haddad, hanya untuk datang dari Inat ke Tarif untuk belajar kepada Habib Abdullah Haddad. Sampai itu kalau Habib Ali datang kepada Habib Abdullah Haddad, beliau cium tangannya Habib Ali, beliau cium tangannya Habib Abdullah Haddad, dan mencium lututnya Habib Abdullah Haddad. Terus kalau udah pulang ke Inat, itu masyarakat di Inat kan sangat menghormati Habib Ali bin Ahmad. Itu kadang mereka datang mau cium tangan sama Habib Ali, nggak dikasih. Siapapun mau cium tangan saya nggak boleh mulai sekarang. Kalau mau menghormati saya boleh cium lutut saya, tapi tangan saya enggak. Kenapa Habib? Ini tangan sudah menyentuh tangannya Abdullah Haddad, saya nggak bakal kasih kepada siapapun. Artinya apa? Jangan kita anggap anugerah Allah itu terbatas hanya untuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Siapapun di antara kita memiliki kesungguhan dan kejujuran, sungguh akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang Allah mau dari kita adalah kesungguhan dan kejujuran, dan kita mau pulang dari sini dengan membawa kesungguhan dan kejujuran itu. Kita pengen melihat sosok Syekh Muhammad Arsyad ini lahir lagi di tengah-tengah kita, sosok yang begitu banyak. Dan beliau melahirkan sosok-sosok yang semacam beliau di masa hidup beliau begitu banyak. Tadi dibacakan murid-murid beliau, anak keturunan beliau, semuanya jadi orang-orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, yang menjadi mufti, yang menjadi tokoh ini dan itu, luar biasa. Demi Allah, kalau nggak ada dari sosok keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kecuali Abah Guru sekumpul, udah cukup. Apalagi di sana banyak orang-orang istimewa yang hebat yang lahir dari seorang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini adalah anugerah Allah untuk mereka yang jujur kepada Allah. Anugerah Allah yang Allah berikan, yang Allah istimewakan bagi mereka, orang-orang yang totalitas kepada Allah. Kita mau pulang dari sini dengan membawa kejujuran itu. Kita mau pulang dari sini tahu dengan membawa apa? Dengan membawa kesungguhan kita kepada Allah. Ambil pelajaran ini dari perayaan acara haul yang kita hadiri. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita sekalian. Apa yang dibacakan dari sejarah kehidupan kita jalankan di dalam kehidupan kita. Kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan diri kita sebagai orang-orang yang mengikuti jejak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini, di dalam perjuangannya, di dalam kesungguhannya, di dalam kejujurannya, di dalam penghambaannya kepada Allah, di dalam pengorbanannya, di dalam pengorbanannya. Apa yang sudah kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya? Apa yang sudah kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya? Hadirin yang dimuliakan Allah, surganya Allah nggak murah, mahal, tetapi Allah akan berikan anugerah itu bagi mereka orang-orang yang jujur dan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pulang dari sini dengan membawa keberkahan yang besar dari Allah taala. Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang mudah-mudahan Allah kasih sehat, afiat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala.
para ulama, para habaib. InsyaAllah kita pulang dari sini, kita makin bertakwa kepada Allah, makin sungguh-sungguh kepada Allah. Kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu kita, makin kita cinta kepada para ulama, para aulia, dan meneladani mereka, mengikuti jejak mereka hingga kita sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dari berkat majlis yang kita hadiri ini, keberkahan Allah turunkan, rahmat Allah turunkan, pertolongan Allah turunkan kepada kita dan kaum muslimin. Allah berikan taufik kepada kita sekalian, dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang kelak dikumpulkan oleh Allah taala bersama mereka orang-orang yang dicintainya. Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajudal ajudin wa ya rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.